pagi semuanya, balik lagi di channel Programming Haltef. Kali ini kita bakal belajar exception, itu di Java. Jadi apa itu exception? Jadi misalkan kita punya suatu code yang dia ini mau kita tes dan mau tahu nih code ini ada atau enggak errornya. Nanti errornya bakal di quarantine atau di karantina sama programnya, biar ngeganggu program lainnya. Ada 5 keyword yang dipakai biasanya, ada try catch finally, throw sama throws. Kita bakal nyobain yang try catch-nya hari ini. Kayak apa? Kita cobain aja. Kita buat kelas baru. Misalkan kita kasih namanya belajar exception. Nah, kita butuh main. Kan misalkan kita punya A sama dengan 2, kita print out. Kita print out A. Ini kan boleh ya, jadi cuma nge-print out variabelnya itu pasti bisa. Nah, tapi misalkan nanti kita ada code yang quote and quote dia error. Misalkan kita bikin di atasnya kita bikin suatu operasi operation misalkan 10/0 bagi 0 gitu ya. Terus kita mau coba print out juga yang si 10/0 nya. Kalau kita running, maka jelas pasti nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada angka dibagi 0 kan nggak terdefinisi ya, atau syntax error. Kalau di kalkulator biasanya ada syntax error, tapi kalau di programming dia ada namanya exception-nya. Oh, ternyata ada arithmetic exception, kita bagi nggak boleh sama 0 gitu. Tapi poinnya pas error ini code di bawahnya yang nggak error dia nggak bisa running. Nah, belajar exception kita bisa ngelakuin code yang ini, bisa kita testing sekalian. Kalau ada error dia nggak ngeganggu semua program kita. Kita bisa pakai di sini, kita bisa pakai try. Kita try apa yang kita try? Yang di try code-nya. Kita try code yang tadi, try pasangannya catch. Apa yang di catch itu exception-nya atau errornya. Exception. Kalau dapat exception-nya, kita print out aja exception-nya. Ininya kita buang aja ya. Nah, kalau gini berarti kita mau nge-try juga code yang tadi dibuat, boleh rumus to formula. Kalau misalkan di error, maka bakal ditangkap errornya. Tapi nanti program setelahnya dia boleh jalan, atau dia masih bisa jalan, nggak ngeganggu semua programnya. Kalau kita running nih, kita bakal lihat 2. Jadi kalau tadi nggak pakai try catch, code-nya semuanya itu dibaca error. Jadi satu error semuanya udah error gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai try catch atau nanti throw atau throws, kita bisa karantin yang kemungkinan error itu apa aja. Kemungkinan errornya ada nggak gitu. Kalau misalkan ada ya dia bakal di catch, tapi nggak ngeganggu program yang lainnya. Itu prinsip dasar exception. Jadi kita mau ngetes quote and quote kode atau rumus yang ditulis itu berpotensi ada atau enggak errornya. Kalau nggak ada ya nggak ada errornya ya. Misalkan bagi 1 deh. Kalau nggak ada error gimana ya? Nggak ada ya. Ya nggak ada gitu. Itu soal exception secara garis besarnya. Dan nanti nggak cuman variabel, kita bisa tes metode juga. Misalkan saya punya metodenya static void lagi ya, integer, misalkan hitung, kasih di return. Hitung integer A misal, ternyata juga ya. Nah, misalkan dalam sini ternyata ada yang error nih, kita kasih kayak tadi deh, misalkan ada int A sama dengan 10, atau kita bisa gini ya, ternyata hanya 10 dibagi sama 0 gitu ya. Nah, kita try dan kita cobain, kita bisa ini enggak lagi variabel, tapi kita masukin metodenya apa tadi menghitung. Kita mau nge-try hitung ini, masukin angkanya berapa, sama tadi ya, 10
10 aja lagi sama. Nah, koma. Dia mau tahu ada error nggak nih kalau kita cari. Jadi kalau nge-try itu, nah ini ya. Jadi kalau nge-try itu nggak cuman variabel gitu. Metode bisa di-try, rumus, formula segala macem. Dan nanti kalau ada errornya dia bakal di-catch dan nggak ngeganggu program yang lainnya atau ngeganggu kode-kode yang lain yang nggak error harusnya. Paling itu, jadi kita bisa nge-try atau ngecek suatu formula, metode, atau mungkin variabel atau rumus untuk terjadinya kemungkinan error, dan dia bakal di quarantine atau di karantina sama si try catch tadi, dan dia nggak berpengaruh ke program yang lainnya. Itu soal exception. Sampai jumpa di video berikutnya.